Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Chandra Puspita dengan NIM 059. Keterampilan berbahasa meliputi 4 aspek. Yang pertama, keterampilan menyimak. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan menulis. Yuk kita sama-sama mengenali 4 keterampilan berbahasa bersama saya, Chandra Puspita. Seluk-beluk menyimak. Menurut Tarigan, menyimak yaitu suatu proses mendengarkan dengan penuh perhatian, pemahaman apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, isi, dan gagasan dari para pembicara. Ragam menyimak dibagi menjadi 2, yaitu menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Apa sih perbedaan dari menyimak ekstensif dan intensif itu? Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah menyimak yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan video YouTube, mendengarkan radio. Sedangkan menyimak intensif yaitu menyimak dengan penuh perhatian, seperti contohnya menyimak debat capres dan cawapres. Adapun tujuan menyimak ada 3. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Menyimak untuk belajar yaitu menyimak untuk memperoleh informasi dan wawasan. Yang kedua, menyimak untuk apresiasi, seperti menyimak untuk mendengarkan puisi seseorang. Yang ketiga, menyimak untuk mengemukakan ide dan gagasan. Adapun tahapan menyimak ada 5. Yang pertama, mendengar, memahami, menginterpretasi, mengevaluasi, dan menanggapi. Suasana menyimak dan faktor pemengaruh menyimak. Suasana menyimak dibagi menjadi 2, yaitu suasana menyimak defensif dan suasana menyimak suportif. Suasana menyimak defensif meliputi evaluatif, orientasi permasalahan, dan spontanitas. Sedangkan suasana menyimak suportif meliputi strategi, empati, dan profesionalisme. Faktor yang menjadi kendala menyimak yaitu yang pertama, faktor keegosentrisan, yang kedua, enggan ikut terlibat, yang ketiga, takut bertukar pikiran dengan orang lain. Sedangkan perilaku menyimak ada 2, yaitu menyimak faktual dan menyimak empatik. Yuk kenali 8 faktor pemengaruh menyimak. Faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor kelamin, faktor lingkungan, dan faktor masyarakat. Aneka situasi pelibat menyimak, meningkatkan daya simak, dan memilih bahan menyimak. Mengenali situasi pelibat menyimak. Yang pertama, menyimak dalam kehidupan dan kurikulum. Yang kedua, menyimak pengumuman dan petunjuk. Yang ketiga, menyimak percakapan atau diskusi. Yang keempat, menyimak laporan. Dan yang kelima, menyimak TV, radio, dan telepon. Selanjutnya, meningkatkan daya simak. Yang pertama, menyimak menggunakan audio. Yang kedua, mengatasi kendala menyimak. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan daya simak. Yang keempat, upaya menjadi penyimak yang efektif. Pilih bahan menyimak yang menarik. Yang pertama, tema terarah dan sederhana. Yang kedua, tema up to date. Yang ketiga, pembicara harus dapat menyenangkan. Yang keempat, melakukan komunikasi 2 arah. Yang kelima, bahasa mudah dimengerti. Seluk-beluk berbicara. Selanjutnya, seluk-beluk berbicara. Apa sih pengertian berbicara itu? Berbicara adalah kemampuan mengucapkan kata-kata artikulasi atau bunyi-bunyi untuk mengatakan atau menyampaikan pikiran dan gagasan. Menurut Tarigan, tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi. Aspek-aspek berbicara. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, kesiapan mental. Yang ketiga, bahasa tubuh. Tahap-tahap berbicara. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi. Hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Yang pertama, hubungan antara berbicara dan menyimak. Berbicara dan menyimak adalah kegiatan secara langsung komunikasi 2 arah melalui tatap muka. Menyimak dan berbicara memiliki hubungan yang sangat erat karena keduanya merupakan keterampilan yang berada dalam satu ragam bahasa, yaitu bahasa lisan. Yang kedua, hubungan antara berbicara dan membaca. Berbicara dan membaca merupakan kegiatan yang sangat penting karena dapat melatih berpikir kritis dan bernalar. Aktivitas berbicara dan faktor yang mempengaruhi pembicara. Aktivitas berbicara dibagi menjadi 2, berbicara lingkup resmi dan berbicara lingkup tidak resmi. Apa sih berbicara lingkup resmi itu? Berbicara lingkup resmi adalah berbicara formal, terstruktur, dan terencana. Contohnya, menyampaikan ceramah, melakukan interview. Sedangkan berbicara lingkup tidak resmi adalah berbicara non-formal dan tidak baku. Contohnya, menyampaikan informasi, menyampaikan pengumuman, diskusi kelompok.
Faktor yang mempengaruhi pembicara ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih perbedaan dari faktor internal dan faktor eksternal itu? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti intonasi, mimik wajah, dan keberanian seseorang dalam menyampaikan sesuatu. Sedangkan faktor eksternal contohnya yaitu penggunaan bahasa, sarana dan prasarana, dan hubungan interaksi antara pembicara dan pendengar. Macam-macam keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan berbicara retorika dan keterampilan berbicara aksentuasi. Retorika adalah public speaking atau berbicara di depan umum. Retorika berfungsi sebagai keterampilan persuasif. Macam-macam gaya retorika ada tiga. Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu cara seseorang menggunakan bahasa untuk menyampaikan suatu pesan. Yang kedua, gaya suara. Gaya suara yaitu seni berkomunikasi seseorang untuk memikat perhatian audiens. Yang ketiga, gaya gerak tubuh. Gaya gerak tubuh yaitu bahasa tubuh seseorang untuk menyampaikan suatu pesan. Selanjutnya yaitu keterampilan berbicara aksentuasi. Apa sih aksentuasi itu? Aksentuasi yaitu suatu pemberian tekanan suara pada suatu suku kata. Fungsinya sebagai yang pertama untuk menarik perhatian pembaca dan yang kedua untuk memperjelas suatu kata. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aksentuasi. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi adalah pelafalan atau bunyi pada saat berbicara. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi yaitu tinggi rendahnya nada saat berbicara. Yang ketiga, kecepatan berbicara. Keterampilan membaca. Menurut Tarigan, membaca yaitu suatu proses memperoleh informasi yang hendak disampaikan kepada pembicara. Tujuan membaca ada banyak nih. Yang pertama, memperoleh informasi. Yang kedua, memperoleh pesan. Yang ketiga, memperkaya kosakata. Aspek-aspek membaca ada dua, yaitu yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis. Yang kedua, keterampilan yang bersifat pemahaman. Keterampilan yang bersifat mekanis mencakup yang pertama, pengenalan bentuk huruf. Yang kedua, pengenalan unsur-unsur linguistik. Sedangkan keterampilan yang bersifat pemahaman, yang pertama, memahami pengertian sederhana. Yang kedua, memahami suatu makna. Yang ketiga, memahami suatu evaluasi atau penilaian. Dalam mengembangkan keterampilan membaca ada tiga. Yang pertama, memperluas pemahaman membaca. Yang kedua, mempelajari bunyi-bunyi bahasa dan makna-makna kata. Yang ketiga, mempelajari struktur-struktur bacaan. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring dan membaca dalam hati. Apa sih perbedaan dari membaca nyaring dan membaca dalam hati? Membaca nyaring yaitu kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara yang cukup keras. Sedangkan membaca dalam hati yaitu kegiatan membaca dengan menggunakan visual memory yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Baca telaah isi yaitu kegiatan membaca yang menuntut pembaca untuk menelaah isi secara mendalam. Membaca telaah isi ini terdiri dari membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan membaca ide. Sedangkan membaca telaah bahasa yaitu kegiatan membaca yang menuntut adanya pemahaman yang mendalam terhadap bahasa yang membangun bacaan. Membaca telaah bahasa meliputi membaca sastra dan membaca bahasa. Seluk-beluk menulis. Apa sih pengertian menulis itu? Menurut Tarigan, menulis yaitu kegiatan seseorang mengungkapkan gagasannya dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada pembaca. Tujuan menulis ada dua. Yang pertama, untuk memberikan informasi, seperti contohnya menulis berita. Yang kedua, menulis untuk hiburan, yaitu seperti contohnya menulis puisi. Ada banyak sekali ragam tulisan, seperti teks narasi, teks persuasi, teks eksposisi, teks deskripsi, dan teks argumentasi. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung materi. Materi terakhir yaitu keterampilan menulis. Keterampilan menulis ada 5. Yang pertama, tulisan bernada akrab. Yang kedua, tulisan bernada penerangan. Yang ketiga, tulisan bernada penjelasan. Yang keempat, tulisan bernada mendebat. Yang kelima, tulisan bernada mengkritik. Yuk kita kenali lebih jauh. Tulisan bernada akrab yaitu tulisan yang cenderung ramah dan santai. Biasanya penulis menciptakan hubungan emosional positif dengan pembaca. Contohnya seperti blog pribadi dan surat untuk teman. Tulisan bernada penerangan yaitu tulisan yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada para pembaca. Nada tulisan ini biasanya netral dan informatif. Contohnya seperti tulisan berita dan karya ilmiah.
Tulisan bernada penjelasan yaitu tulisan yang digunakan untuk menjelaskan suatu konsep secara memerinci. Nada tulisan ini kombinasi antara informatif dan persuasif. Biasanya dapat kita temukan pada teks explanatory dalam jurnal ilmiah. Selanjutnya yaitu tulisan bernada mendebat. Tulisan ini memiliki nada yang tegas, argumentatif, dan seringkali kontroversial. Tulisan bernada mendebat contohnya seperti esai argumentatif dan artikel editorial. Selanjutnya, tulisan bernada mengkritik. Tulisan ini hanya fokus pada analisis dan penilaian kritis terhadap suatu ide atau karya. Nada tulisan dapat bersifat kritik yang konstruktif atau kritik yang keras, tergantung pada pendekatan penulis. Tulisan bernada mengkritik dapat kita temukan pada tinjauan buku, ulasan film, dan artikel suatu penilaian produk. Nah, itu dia aspek-aspek yang meliputi 4 keterampilan berbahasa. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Iya atau tidak? Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.